Pernah nggak kamu melihat video seperti ini? Bangun jam 4 pagi kalau mau sukses. Orang sukses tidak bangun siang. Kalau kamu masih tidur saat orang lain sudah bekerja, kamu sudah kalah. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar sangat meyakinkan. Bahkan, agak menampar. Kita jadi merasa kalau hidup belum maju, mungkin penyebabnya sederhana. Kita kurang pagi. Lalu muncullah cerita-cerita tentang CEO yang bangun jam 3 pagi, atlet yang mulai latihan sebelum matahari terbit, pengusaha yang sudah membaca buku saat dunia masih tidur. Semuanya terdengar disiplin, keren, dan seperti rahasia besar yang selama ini kita lewatkan. Tapi pertanyaannya, apakah benar bangun jam 4 pagi adalah penyebab mereka sukses? Atau jangan-jangan kita hanya melihat bagian yang paling mudah ditiru dari hidup mereka, tapi melewatkan bagian yang paling penting? Karena begini, bangun pagi memang bisa membantu sebagian orang. Pagi hari biasanya lebih tenang, gangguan lebih sedikit, notifikasi belum terlalu ramai, udara terasa segar, dan secara psikologis, memulai hari lebih awal bisa memberi rasa menang duluan. Tapi masalahnya, dari sini muncul kesimpulan yang terlalu cepat. Kalau bangun pagi bagus, berarti makin pagi makin sukses. Padahal tubuh manusia tidak sesederhana itu. Ada orang yang pikirannya paling tajam di pagi hari, tapi ada juga orang yang justru baru merasa kreatif setelah malam. Ada yang bisa langsung fokus setelah bangun, tapi ada juga yang butuh waktu lama sampai otaknya benar-benar aktif. Dan ini bukan selalu soal malas atau rajin. Bisa jadi ini soal sesuatu yang lebih biologis. Jam tubuh. Dalam sains, ada konsep yang disebut chronotype. Sederhananya, chronotype adalah kecenderungan alami tubuh kita untuk merasa paling aktif, paling fokus, atau paling mengantuk pada waktu tertentu. Itulah kenapa ada orang yang disebut morning person, yang bisa bangun pagi dengan relatif mudah. Tapi ada juga night owl, yang energinya justru naik ketika hari mulai gelap. Nah, disinilah letak masalahnya. Ketika kita memaksa semua orang memakai formula yang sama, misalnya, bangun jam 4 pagi, atau kamu tidak akan sukses, kita sebenarnya sedang menyederhanakan sesuatu yang jauh lebih kompleks. Karena kesuksesan mungkin tidak ditentukan oleh jam berapa kamu bangun. Mungkin yang lebih penting adalah, apakah kamu tahu kapan energi terbaikmu muncul, dan apakah kamu bisa menggunakannya dengan benar? Jadi, sebelum kamu menyetel alarm jam 4 pagi malam ini, mari kita bahas dulu. Apakah rahasia orang sukses benar-benar ada di jam bangunnya, atau ada hal lain yang selama ini jarang dibahas? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, chronotype. Bayangkan tubuhmu punya semacam jam internal. Jam ini membantu mengatur kapan kamu merasa segar, kapan kamu mulai mengantuk, kapan fokusmu naik, dan kapan tubuhmu meminta istirahat. Jam ini dipengaruhi banyak hal, cahaya matahari, kebiasaan tidur, usia, aktivitas, lingkungan, sampai ritme harian yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Karena itu, dua orang bisa punya waktu produktif yang sangat berbeda. Orang pertama bisa bangun jam 5 pagi, langsung mandi, minum kopi, lalu bekerja dengan fokus penuh. Bagi dia, pagi adalah waktu emas. Tapi orang kedua mungkin bangun jam 5 pagi dengan kepala berat, sulit berpikir jernih, dan baru benar-benar hidup setelah siang atau sore. Bagi dia, memaksa diri bekerja terlalu pagi justru membuat hasilnya tidak maksimal. Disinilah sering terjadi salah paham. Kita melihat orang yang bangun pagi dan produktif, lalu menyimpulkan bahwa bangun pagi adalah penyebab produktivitasnya. Padahal bisa jadi, orang itu memang punya chronotype yang cocok dengan pagi hari. Dengan kata lain, rutinitas jam 4 pagi bekerja untuk dia karena tubuhnya mendukung itu. Tapi, belum tentu bekerja untuk semua orang. Masalahnya, budaya produktivitas sering membuat seolah-olah hanya ada satu versi manusia ideal. Bangun sangat pagi dan sempurna. Kedengarannya indah, tapi dalam praktiknya, kalau tidurmu kurang dan kualitas istirahatmu buruk, bangun jam 4 pagi justru bisa membuatmu lelah seharian. Dan ketika kamu lelah,
kamu sulit fokus. Ketika sulit fokus, pekerjaanmu melambat. Ketika pekerjaan melambat, kamu merasa bersalah. Lalu kamu berpikir, aku kurang disiplin. Padahal mungkin bukan disiplinmu yang kurang. Mungkin sistemmu yang tidak cocok dengan ritme tubuhmu. Ini bukan berarti kita bebas tidur sembarangan atau membela night owl secara mutlak. Intinya adalah memahami pola energi diri sendiri. Karena produktivitas yang sehat bukan tentang siapa yang bangun paling pagi. Produktivitas yang sehat adalah tentang siapa yang paling konsisten menggunakan waktu terbaiknya. Jadi, ketika ada orang berkata, semua orang sukses bangun jam 4 pagi, kita perlu hati-hati. Karena bisa jadi yang kita lihat hanyalah permukaan. Kita melihat jam bangunnya, tapi tidak melihat jam tidurnya, sistem kerjanya, tim yang membantunya, privilege, konteks pekerjaan, kesehatan, dan kebiasaan lain. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kenapa cerita CEO bangun jam 4 pagi bisa begitu viral? Kenapa kita mudah sekali percaya bahwa satu rutinitas sederhana bisa menjadi kunci sukses? Jawabannya ada di cara otak kita menyukai cerita yang sederhana. Manusia suka cerita yang sederhana. Kita suka ketika kesuksesan yang rumit bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Misalnya, dia sukses karena bangun jam 4 pagi. Kalimat itu mudah diingat, mudah dibagikan, mudah dijadikan konten motivasi, dan yang paling penting, terasa bisa ditiru. Karena kalau rahasianya hanya bangun jam 4 pagi, berarti kita tinggal menyetel alarm lebih awal, lalu hidup akan berubah. Tapi kenyataannya, hidup jarang sesederhana itu. Dalam banyak kasus, bangun pagi mungkin hanya salah satu kebiasaan dari orang-orang sukses, tapi bukan satu-satunya penyebab, bahkan belum tentu faktor paling penting. Orang yang sukses biasanya punya banyak hal lain, tujuan yang jelas, sistem kerja yang rapi, kemampuan mengambil keputusan, jaringan yang kuat, pengalaman bertahun-tahun, disiplin dalam prioritas, dan kemampuan mengatakan tidak pada hal yang tidak penting. Tapi, semua itu sulit dijadikan judul pendek. Bangun jam 4 pagi jauh lebih mudah dijual daripada membangun sistem hidup yang sesuai dengan energi, tanggung jawab, dan prioritas jangka panjang. Disinilah kita perlu mengenal satu konsep penting. Correlation does not mean causation. Artinya, dua hal bisa terlihat berhubungan, tapi belum tentu yang satu menyebabkan yang lain. Misalnya, banyak orang sukses bangun pagi. Tapi, apakah mereka sukses karena bangun pagi? Atau mereka bangun pagi karena jadwal mereka menuntut itu? Atau karena mereka sudah punya sistem pendukung yang memungkinkan mereka tidur cukup walau bangun pagi? Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Sama seperti melihat banyak orang sukses memakai laptop mahal, lalu menyimpulkan bahwa laptop mahal membuat mereka sukses. Padahal, laptop hanya alat. Yang penting adalah cara mereka menggunakan alat itu. Begitu juga dengan jam 4 pagi. Itu hanya waktu, bukan mantra. Yang membuat waktu menjadi berharga adalah apa yang kamu lakukan di dalamnya. Ada orang yang bangun jam 4 pagi, tapi menghabiskan 2 jam pertama hanya scroll media sosial. Ada juga orang yang bangun jam 8 pagi, tapi setelah itu bekerja fokus selama 3 jam tanpa distraksi. Siapa yang lebih produktif? Jawabannya tidak selalu orang yang bangun lebih pagi. Karena produktivitas bukan kompetisi. Siapa yang memulai duluan? Produktivitas adalah tentang seberapa efektif kamu menggunakan energi dan perhatianmu. Dan ini penting, karena banyak orang akhirnya merasa gagal hanya karena tidak cocok dengan rutinitas yang sedang populer. Padahal, mungkin mereka tidak gagal. Mereka hanya meniru sistem orang lain tanpa memahami sistem dirinya sendiri. Jadi, kalau bangun jam 4 pagi bukan jawaban universal. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita tetap perlu mencoba bangun lebih pagi? Apakah night owl harus mempertahankan jam malamnya? Atau ada cara yang lebih realistis untuk membangun rutinitas sukses? Di bagian terakhir, kita akan bahas framework praktisnya. Bukan framework untuk menjadi orang lain,
tapi framework untuk menemukan waktu terbaik versi dirimu sendiri. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, jangan mulai dari pertanyaan, "Aku harus bangun jam berapa?" Mulailah dari pertanyaan yang lebih penting, "Kapan aku punya energi terbaik?" Coba perhatikan dirimu selama beberapa hari. Kapan kamu paling mudah fokus? Pagi, siang, sore, atau malam? Kapan ide terasa mengalir? Kapan pekerjaan berat terasa lebih ringan? Dan kapan kamu biasanya mulai kehilangan konsentrasi? Dari situ, kamu bisa menemukan yang disebut jam emas pribadi. Jam emas adalah waktu ketika energi dan fokusmu berada di kondisi terbaik. Untuk sebagian orang, itu jam 5-8 pagi. Untuk yang lain, bisa jadi jam 9-12 siang. Ada juga yang paling kreatif di malam hari. Setelah kamu tahu jam emasmu, lindungi waktu itu. Gunakan untuk pekerjaan yang paling penting, bukan untuk hal-hal kecil. Jangan habiskan jam terbaikmu hanya untuk membalas pesan, membuka media sosial, atau melakukan tugas yang bisa dikerjakan nanti. Kedua, perhatikan kualitas tidur. Karena bangun pagi tanpa tidur cukup bukan produktivitas. Itu hanya memindahkan kelelahan ke jam yang lebih awal. Kalau kamu ingin mencoba bangun lebih pagi, lakukan secara bertahap. Jangan dari bangun jam 8 langsung memaksa diri bangun jam 4. Coba geser 15-30 menit lebih awal. Lalu lihat bagaimana tubuhmu merespons. Ketiga, buat rutinitas yang realistis. Rutinitas sukses tidak harus terlihat estetik. Tidak harus selalu dimulai dengan meditasi, olahraga, journaling, dan membaca 1 jam. Kalau itu cocok untukmu, bagus, tapi kalau tidak apa-apa. Rutinitas yang baik adalah rutinitas yang bisa kamu ulangi. Mungkin rutinitasmu sederhana. Bangun, minum air, mandi, tulis 3 prioritas, lalu mulai kerja fokus selama 60 menit. Itu sudah cukup kuat kalau dilakukan konsisten. Keempat, berhenti membandingkan hidupmu dengan potongan kecil hidup orang lain. Ketika seseorang bilang dia bangun jam 4 pagi, kita tidak tahu keseluruhan konteksnya. Kita tidak tahu jam berapa dia tidur atau seperti apa pekerjaannya. Kita tidak tahu dukungan apa yang dia punya. Jadi, ambil inspirasinya, tapi jangan telan mentah-mentah formulanya. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang menjadi morning person atau night owl. Kesuksesan lebih dekat dengan kemampuan mengenali diri sendiri, membangun sistem yang sesuai, dan melakukan hal penting secara konsisten. Kalau bangun jam 4 pagi membuatmu lebih tenang, lebih fokus, dan tetap sehat, silakan. Tapi kalau bangun jam 4 pagi membuatmu lelah, kacau, dan tidak produktif, mungkin bukan kamu yang gagal. Mungkin strateginya saja yang tidak cocok. Jadi, rahasia orang sukses mungkin bukan bangun jam 4 pagi. Rahasia yang lebih masuk akal adalah mereka tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan bagaimana menjaga konsistensi dalam jangka panjang. Karena yang mengubah hidup bukan alarm jam 4 pagi. Yang mengubah hidup adalah sistem yang kamu jalankan setelah alarm itu berbunyi.